Madam Pang mau memperkuat timnas Thailand dengan amunisi pemain-pemain naturalisasi. Madam Pang pun belajar ke Ketum PSSI, Erick Thohir, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nuan Van Lamsam, atau yang biasa disapa Madam Pang kecewa timnas Thailand gagal lolos ke Piala Dunia U17. Madam Pang mengaku, persaingan di kawasan Asia Tenggara terus ketat. Vietnam mampu bangkit sejak ditinggal Park Hang-seo, sementara timnas Indonesia terus kuat dengan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi dengan kategori pemain keturunan alias pemain yang masih punya darah Indonesia. Soal pemain keturunan, Madam Pang berjanji akan mencarinya demi menambah kekuatan timnas Thailand. Tapi tentu, pencariannya harus benar-benar kompeten. Kami perlu secara aktif mengidentifikasi pemain-pemain keturunan Thailand yang bermain di luar negeri dan menjajaki peluang-peluang naturalisasi bagi pemain-pemain berbakat lainnya. Ujarnya, Federasi Thailand telah bergerak mencari para pemain keturunan Thailand di Eropa. Madam Pang mengaku sudah belajar dengan Ketum PSSI, Erick Thohir untuk mendapatkan pemain keturunan. Kedepannya, Thailand siap merekrut para pemain keturunan. Saya sudah bicara dengan Ketum PSSI tentang bagaimana kebijakan tersebut berhasil dalam kualifikasi Piala Dunia. Jika kami berkomitmen, kami bisa meningkatkan prestasi timnas, ungkapnya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya punya jabatan baru. Setelah didepak oleh PSSI, STY kini masuk dalam jajaran anggota komite eksekutif. Tidak hanya STY, mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo juga sama. Namanya juga masuk dalam daftar anggota komite eksekutif ke-55 Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Sebanyak 27 nama bakal mengisi jabatan komite eksekutif KFA ke depannya. Mereka terpilih lewat rapat umum delegasi yang diadakan pada tanggal 4 April lalu. Rapat tersebut memilih komite eksekutif untuk Presiden Chung, sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Asosiasi. Sementara itu, rapat tersebut juga mengangkat 5 wakil ketua, termasuk Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. STY dipercaya menangani kerjasama eksternal, sedangkan Park Hang-seo diberi mandat untuk mengurus tim nasional Korea Selatan di semua tingkatan. Shin Tae-yong seperti diketahui diberhentikan PSSSI dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 lalu. Posisinya kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Aryo Tejo, mengatakan tengah memproses naturalisasi satu pemain lagi setelah Ole Romeni, yaitu Mitchell Baker. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir telah mengatakan jika pihaknya tengah memproses naturalisasi Ole Romeni. Tetapi proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia tidak berhenti di Ole saja. Pada sesi konferensi pers yang dilaksanakan di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu sore waktu Indonesia Barat, sang pelatih anyar, Patrick Kluivert, membocorkan jika dirinya sudah meminta kepada PSSI untuk melangsungkan proses naturalisasi Jairo Ridwald. Ternyata ucapannya tersebut bukan omong kosong belaka. Menpora, Dito Aryo Tejo, mengatakan jika pihaknya tengah memproses naturalisasi yang lain, yaitu Mitchell Baker. Mereka bahkan telah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk menaturalisasi pemain LOC Lille tersebut. Ada penyelesaian dari berkas-berkasnya administrasi, tetapi yang sudah digaransi adalah Jairo yang masih melengkapi berkas-berkasnya, satu lagi Mitchell Baker, ucap Dito Aryo Tejo. Media-media Malaysia menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menghancurkan Yaman U17. Timnas Indonesia U17 sukses melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat usai timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman pada pertandingan kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Senin. Kemenangan ini membuat Indonesia kini memuncaki klasemen grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Dengan 2 kemenangan tersebut, Indonesia pun memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025.
Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 turut mendapat sorotan dari media-media Malaysia. Media Malaysia, Sinar Harian, menyebut timnas Indonesia U17 mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia ciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia, tulis Sinar Harian. Kemudian media Malaysia lainnya, The Vocat, menilai timnas Indonesia U17 mampu membuat kejutan di Piala Asia U17 hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, media Malaysia lainnya, Malaysia Tribune, menilai timnas Indonesia U17 tampil percaya diri di Piala Asia U17 hingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Baik timnas Indonesia senior Rizky Ridho menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda Asia tampil di Piala Asia U17 2025 dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ridho diketahui sedang menjalani ibadah umrah di Arab Saudi. Di sela-sela perjalanan suci tersebut, Ridho menyempatkan hadir ke Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah yang menjadi loka tanding timnas Indonesia U17 melawan Yaman dalam laga kedua fase grup Piala Asia U17 2025. Melalui fitur story di akun Instagramnya, pemain Persija Jakarta itu memperlihatkan momen-momen kemenangan timnas Indonesia U17, gol penalti Evandra Florasta, dan ketika wasit meniup, peluit direkam dan diunggah Ridho. Mantan pemain Persebaya itu juga memamerkan kebersamaan dengan pemain dan ofisial timnas Indonesia U17 seperti Kapten Ai Putu Panji, pelatih Nova Arianto, dan pelatih fisik Sofi Imam Faizal. Dalam unggahan-unggahan tersebut, Ridho menuliskan komentar-komentar singkat seperti Yes dan World Cup. Ridho juga menampilkan foto bersama keluarga di tribun stadion. Penggawa timnas Indonesia itu menjadi salah satu supporter Mirza Firjatullah dan kawan-kawan yang tengah berjuang di pentas Asia untuk meraih tiket ke level dunia. Selain Ridho, keberadaan pendukung-pendukung timnas Indonesia juga terdengar melalui yel-yel dan teriakan sepanjang 90 menit. Timnas Indonesia U17 memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan Piala Dunia U17 2025. Setelah meraih 2 kemenangan pada fase grup, yakni atas Korea Selatan dan Yaman. Evandra Florasta menjadi pencetak gol tunggal saat melawan tim muda Taeguk Warriors. Evandra juga menjaringkan 2 gol ketika melawan Yaman. Sementara 2 gol lagi ke gawang tim Asia Barat tersebut dibukukan Zahabi Goli dan Fadli Alberto Henga.